Sobat Ngulik dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Isma Rahima dari Future Star and Center of Management IPB. Di episode kali ini kita bakal ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi sukses di dunia kepenulisan. Menarik banget kan topiknya? Nah, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngobi Podcast alias Ngobrol Penuh Inspirasi. Tentunya aku gak akan sendiri dong, pasti akan ada seseorang yang menginspirasi nih Sobat Ngulik semua. Jadi, Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah keren dan gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan seorang penulis dari buku yang berjudul Penaka. Mari kita sambut Bu Altami Nurmiladani. Halo Ibu, apa Halo kabar? Isma, Alhamdulillah baik. Isma apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu, udah siap belum ngobrol bareng sobat ngulik semua? Siap, insya Allah siap. Oke, nah buat sobat ngulik nih, biar lebih tahu Bu Altami nih, boleh diceritain dong Bu, kenalan lebih lanjut ke sobat ngulik. Boleh diceritain tentang profil Ibu, educational background, dan profil Ibu sendiri. Jadi kalau educational background, saya ini lulusan IPB juga, angkatan 45. Saya di Departemen Nutrisi dan Teknologi Pakan ya, Fakultas Peternakan. Setelah lanjut dari IPB, saya lanjut dulu tuh di Universitas Erlangga Surabaya, saya S2. Sekarang saya tinggal bersama suami dan anak saya, satu putra dan dua putri kembar di Tangerang. Masya Allah, kembar lucu banget. Ya, ternyata Ya. Ibu juga ini lulusan dari IPB ya, teman-teman. Nah, Ibu boleh dideskripsiin buku apa aja sih yang udah Ibu tulis nih sejauh ini? Sejauh ini saya sudah menulis dua judul buku ya dengan dua genre yang berbeda. Pertama itu buku yang saya terbitkan tahun 2015, judulnya A Week Long Journey. Itu genrenya young adult. Young adult itu bisa dibaca untuk usia remaja ya sampai 21 tahun 20 tahunan ya. Makanya dewasa muda. Kalau yang baru ini berjudul Penaka, tahun terbitnya 2022 dan itu genrenya metropop. Jadi bisa dibaca untuk kaum dewasa muda dan sudah dewasa Oke, gitu. ini buku Penaka berarti baru tahun kemarin ya rilisnya ya Bu ya? Ya, Desember 2022. Iya, Desember September oh 2022. September ya. Mm-mm. Nah, ini gimana sih Bu cara ngehasilin ide-ide yang menarik nih dan kayak ada gak sih teknik yang selalu Ibu lakuin gitu dari menulis buku itu supaya kayak ini tuh jadi menarik gitu loh. Jadi kalau kalau yang namanya ide itu kan bisa datang tuh bisa kapan aja, bisa di mana aja ya. Saya sendiri tuh selalu berusaha untuk nyimpen apapun ide yang melintas di kepala saya tuh bisa dari catatan, bisa dari handphone juga. Terus gak habis gitu, saya berusaha setiap hari itu ada waktu menulis yang tetap ya. Jadi atau itu early morning session kayak sebelum saya melakukan apa-apa, setelah saya sholat subuh gitu, saya eh, diam aja gitu di laptop, saya nulis bisa jurnal harian, bisa atau apapun yang melintas di kepala saya waktu itu. Dan sebelum tidur biasanya saya kayak gitu. Kalau teknik penulisan sendiri itu ada bermacam-macam ya, ada yang plotter, ada yang penser. Kalau plotter itu penulis itu pakai plot ya. Sebelum menulis dia bikin kerangka dulu nih dari awal sampai akhir, di mana dia mau meletakkan plot point, plot twistnya, di gimana akan endingnya gitu. Atau ada yang penser. Yang penser tuh yang langsung aja eh, nulis gitu. Jadi Ngalir gitu ya. mengalir aja gitu. Kebetulan saya ini plotter. Jadi saya selalu apa ya punya kerangka karangan dulu sebelum saya menulis dan itu banyak ya metodenya. Ada yang pakai save the cat, ada yang pakai karakter apa ya? Saya lupa kalau saya sih soalnya pakai karakter apa pakai save the cats ya. Save Hmm. the Cats itu biasanya juga sering dipakai untuk penulisan di skenario-skenario film Oh, dari Black alah. Snyder, iya. Hmm. Oke. Nah, Hmm. kayak kalau Ibu sih cara ngetahuin tulisan kita itu tuh kayak udah baik atau belum tuh gimana sih sebelumnya kayak biar ngevaluasi dulu penulisan kita itu. Ya, kalau penulis memang biasanya kalau setelah menyelesaikan naskah, adalah tendensi kita untuk merasa puas sama tulisan kita ya. Iya. Sama draft pertama kita, saya udah ngerasa bisa nih, saya udah bisa menyelesaikan gitu. Tapi kalau saya ingin sekali menghindari perasaan-perasaan seperti itu, karena itu biasanya yang akan menghalangi soal tulisan proses kreatif itu berkembang ya. Kalau saya biasanya setelah saya menyelesaikan naskah, saya tutup dulu, terus saya
peram ya. Saya peram tuh seminggu 2 minggu baru saya masuk lagi ke naskah itu saya swasunting. Jadi saya self edit sendiri tapi waktu saya nulis kan itu kacamata penulis ya. Iya. Waktu swasunting saya balik itu udah pakai kacamata pembaca. Kira-kira nih dari paragrafnya lompat-lompat enggak, dari kalimatnya mengalir atau enggak. Setelah dari swasunting saya langsung masukin ke beta reader. Beta reader itu adalah orang-orang yang kita penulis itu tersebut percaya untuk membaca draft pertama Oh, jadi ada gitu. orang-orang terpilih gitu ya, Bu, untuk membaca Iya, draft penulis. bisa suami, bisa sahabat, bisa Iya, teman-teman penulis lain gitu. Dari situ mereka akan ngasih kasih masukan ya. kasih masukan, baru kita post production ke editor dari penerbit. Oke. Tuh. Nah kan tadi udah disinggung nih kalau Hmm. cerita tuh ada yang ada plotting gitu ya supaya si Mm-mm. cerita tuh kayak wow gitu menarik. Nah kalau ada gak sih cara ibu sendiri untuk ngebangun karakter dan plot yang kuat dari sebuah cerita itu gimana sih? Ada gak cara khas ibu sendiri gitu? Eh, Kalau ini biasanya dasar menulis ya sebenarnya. Kalau karakter yang kuat itu harus karakter yang tidak sempurna. Tidak sempurna Tidak gitu. sempurna, kayak manusia aja. Jadi dibikin relate kan ya sama Iya. manusia, manusiawi gitu kan karakternya yang tidak sempurna. Kita nggak bisa nulis, nggak bisa nulis karakter yang terlalu sempurna, terlalu jahat, terlalu baik, terlalu lemah. Pasti dia punya poin plus dan poin minusnya. Dan karakter itu harus punya tujuan yang jelas dan penghalang untuk mencapai tujuan itu tuh apa. Jadi harus ada Oh. 3 poin itu harus terpenuhi ya kalau mau nulis karakter yang kuat itu adalah karakter yang tidak sempurna, eh, masalah yang dia punya, dan tujuannya yang si karakter itu ingin capai. Dan Seperti hambatan dari tujuan itu apa gitu ya? iya konflik itu Iya, gitu. jadi kayak ngerasa nih ngena gitu ya sama pembacanya tuh kayak oh ini relate banget nih sama aku kayaknya suka gitu ya Bu. Iya, kalau 3 poin itu nggak terpenuhi, biasanya memang akhirnya relatability, relate-nya itu ke pembaca kurang, Kurang ya. kurang relate Jadi gitu. yang syarat wajibnya itu tiga itu harus terpenuhi gitu ya. Betul. Nah, kayak tadi kan aku udah nanya nih cara ibu sendiri gimana supaya untuk menghasilkan ide gitu. Nah, sekarang tuh ada gak sih hal-hal yang harus dihindari gitu saat menulis gitu supaya kayak kepenulisan kita tuh tetap menarik dan menghibur pembaca kayak apa sih yang harus dihindari gitu. Selain tadi ibu udah nyinggung kak aku tuh nggak mau nilai kalau naskahku tuh udah bagus jadi kayak aku repeat dulu gitu. Gimana? Oh iya, itu ya. Kalau dari penulisnya sendiri nih ya, penulisnya sendiri yang harus dihindari. Sebenarnya saya juga ngerasa, maksudnya ini sharing hak saya aja ya, Iya. saya sharing aja ya. Saya menghindari untuk merasa bisa. Saya menghindari untuk merasa naskah saya bagus gitu. Bukan berarti saya nggak pernah puas, tapi memang penulis itu harus terus bisa menggali menggali apa ya menggali rasa ingin tahu. Jadi dare to learn dan dare to unlearning itu memang penulis itu harus punya ya dari dalam diri penulis sendiri gitu. Kalau dari naskahnya yang harus dihindari supaya apa tadi itu supaya Jadi kayak lebih menarik gitu terlihat menghibur pembaca. ya itu tadi lebih harus harus relate ya, Iya. karakternya harus relate gitu, dan dari settingnya juga. Setting kan ada waktu, ada Iya. tempat, itu juga harus relate gitu ya, Mbak ya. Kalau misalkan kita nulis historical fiction nih, kita nulis di tahun era Belanda gitu, terus ada adegan yang tiba-tiba eh, pegang pakai handphone atau nggak sesuai sama zamannya gitu, Iya. itu kan pembaca Indonesia sekarang itu pintar dan kritis-kritis Iya. ya, yang itu bisa bisa bikin juga kok nggak mau lanjut lagi kesalahan seperti itu gitu. Dan dari karakternya juga, ini karakter dari awal cerita sampai akhir cerita tuh nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan apa-apa gitu. Itu juga yang membuat cerita tuh kurang menarik gitu. Ya, Dari jadi dari harus dihindari ya hal tersebut. betul, jadi di karakter kita ketemu karakter di awal buku, terus sampai di ending itu karakter udah berkembang gitu. Harus kayak udah ada belajar sesuatu dari apa ya dari perjalanan hidup dia gitu. Kalau nggak berkembang, tentu kita kayak membaca kisah hidup seseorang yang nggak mau berubah kan, dan itu membosankan pastikan Iya, ya. benar. Nah, Kak, ada gak sih kiat-kiat, biasa ya ini pertanyaannya, untuk seorang penulis itu bisa sukses nih, ada gak sih kunci atau strategi yang Ibu lakuin sampai udah buat karya 2 buku yang bagus itu, Bu? Ini saya jawab sesuai pengalaman aja ya. Boleh, boleh. Ya kan, saya juga nggak saya belum merasa sukses gitu kan. Kalau
kunci dan strategi khusus itu untuk menjadi penulis persisten aja sebenarnya ya. Persisten, kayak setiap orang tuh harus punya ya, kayak persisten seperti itu. eh Penulis itu proses yang panjang ya, kayak kita bikin skripsi aja ya. Ada proses Iya, risetnya, ada proses nulisnya, ada proses revisinya juga sama editor gitu. Dan kita akan berkutat di satu tema yang sama. Menurut saya disitulah tantangannya ya. Kita harus berani apa ya ini lomba apa kayak skripsi tahu kan nih kalau skripsi kan kita nulis satu tema yang sama tuh diulik-ulik aja gitu. iya. Nah, di situ tantangannya supaya gimana menghasilkan tulisan yang akhirnya maksimal ke pembaca dan juga ada hasil akhir yang lebih baik daripada awalnya. Kayak Eh, gitu. jadi Mm-mm. terus berproses ya, jadi mengulik, Oh, memaknai proses juga ya, Bu. betul. Nah, ada gak sih tips and trick yang Ibu gunain gitu untuk memasarkan buku atau karya Ibu nih untuk mempromosikan karya dari buku-buku tersebut? Untuk ngepromosinya tuh gimana sih Bu strateginya? Kalau saya dari penulis itu dari penerbit biasanya akan eh, membantu sebenarnya Hmm, akan membantu ya. Jadi saya juga berhubungan baik dengan penerbitan gitu. Saya tanya ini nih apa nih support dari penerbit itu satu. Kedua kalau dari penulisnya ya saya memanfaatkan media sosial kan ya. iya, Satu itu. Terus kedua di sini Indonesia tuh punya banyak banget komunitas-komunitas menulis tuh yang berkembang pesat gitu Mbak. iya, betul. Macem-macem gitu. Nah dari situ saya eh, banyak tuh ya kan ketemu di media sosial gitu ya komunitas menulis, para pembaca, kayak Bookstagram, Iya, banyak ya banget ya kan, di Instagram Instagram ya. seperti itu sih strategi dari media sosial kalau Iya. saya. Mm. Aku penasaran nih Bu, kan Ibu jurusan MTP ya dulunya di IPB. Nah, Mm-mm. terus sekarang udah ngasilin dua karya buku. Nah, Ibu boleh ceritain nggak sih kayak suka nulisnya tuh dari kapan gitu? Apa dari kuliah atau dari kecil gitu? Itu perjalanan yang panjang sebenarnya. Saya dari kecil suka baca karena waktu itu di rumah saya nggak nggak ada TV gitu kan, belum ada YouTube juga kan. Kalau anak jam sekarang kan pakai YouTube Kids ya. Iya, Dulu saya nggak ada TV di rumah sampai saya SD kelas berapa ya itu. Satu-satunya hiburan saya itu cuma majalah. Ibu saya sering bacain dari situ. Saya seneng baca. Mulai dari baca, saya jadi kepengen nulis gitu. Waktu remaja saya kepengen tuh punya novel gitu. Jadi saya sama teman-teman jadi ngurusin ekskul mading. Awalnya dari iya situ ya. mading dari SMP dari situ mading. Terus SMA sempat vakum, kuliah vakum. Baru setelah lulus kuliah saya balik lagi di komunitas menulis gitu. Ya, karena menulis tuh kayak suatu apa ya keterampilan yang wajib gitu. Karena menurut ada quotes yang bilang bahwa menulis itu kita tidak akan pernah mati katanya dengan menulis itu. Hmm, Karena jika kita sudah gak ada, karya-karya kita tuh tetap di ada gitu ya, iya tetap betul. ada. Nah, kalau boleh diceritain Ibu, buku dari Penaka itu isinya apa aja sih Bu? Kayak ngejelasin tentang apa? Penaka itu berkisah tentang pasangan muda yang baru menikah dan baru punya anak ya. Jadi dia transformasi hubungan pasangan muda yang baru menikah ya kan, Hmm. dari sepasangan jadi orang tua muda dan dinamika pasangan muda zaman sekarang tuh kan gimana ya, banyak dari media sosial juga, peer pressure juga. Saya mencoba untuk menggali isu itu di Penaka gitu ya. Ya ini pasti relate banget karena sekarang tuh banyak tren yang katanya nikah muda tuh ada pro dan kontra ya Bu. Jadi Oh, iya. ini pasti topiknya tuh menarik banget ya. Nah boleh nih Sobat Ngulik baca ya buku penakannya Ibu. Thank you. Nah Ibu pernah gak sih kayak Ibu menghadapin writer's block gitu Bu? Kayak cara menghadapinya apa ya? Cara Ibu menghadapin itunya tuh kayak gimana gitu? Writer's block ya, sebenarnya seiring berjalannya waktu, writer's block tuh cuman mungkin karena capek sebenarnya. Nggak ada loh writer's block itu sebenarnya Oh ya. Kalau ya. kalau kita udah apa namanya udah terjalin rutinitas menulis sebenarnya itu cuman karena kelelahan aja sih. Kalau saya percaranya karena kelelahan aja. Kalau writer block sih ya mungkin jangan nulis dulu aja, jalan-jalan, waktunya nonton gitu, Refreshing dulu ya. refreshing dulu. Untuk menambah ide-ide lagi gitu. Biasanya suka Mm-mm. ada di luar nih kreativitas tuh. Iya, karena kalau diterusin writer's block nanti nggak nulis-nulis. Iya benar. Iya, ntar Iya. alasan dikit-dikit writer's block, dikit-dikit writer's block. Iya.
Nah, terus aku juga pernah nih Bu dengar katanya kalau kamu suka membaca kalau kamu mau suka membaca nih, baca satu buku yang menarik. Nah, Ibu ada gak sih yang satu buku yang ngebuat ih jadi suka banget baca gitu? Ada gak? Dulu Harry Potter dibeliin ibu. Oh, Harry Potter Ya, ya. pertama masuk di situ. Pertama saya baca buku novel ya. Dulunya kan awalnya komik-komik dulu kan. Terus berikutnya baru novel itu di Harry Potter. Terus kalau dari lokal, Evel Emilov, Hmm. Rahmania Arunita. Itu waktu itu saya baca umur 12 tahun, Rahmania Arunita umur 15 tahun. Dari situ saya berpikir, bisa loh sebenarnya umur muda, di usia muda kita nulis gitu. Dari situ jadi, Iya. pengen punya buku gitu. Ternyata buku Ibu pertama kalinya Harry Potter langsung complicated ya. Waktunya. Enggak loh, kalau yang pertama enggak juga sih. Oh, Yang pertama dulu yang kan baru saya baca itu baru buku oh, pertama. oh iya, oke. Ah, sharingnya seru banget nih teman-teman sampai Thank ada you. pertanyaan-pertanyaan yang dari pribadi aku juga nih udah kejawab ya. Hmm. Semoga Sobat Ngulik juga ngambil banyak hal nih dari perbincangan kita nih. Karena gak Hmm. kerasa nih udah lama juga kita berbincang-bincang dengan Bu Altami. Hmm. Kita juga udah dapat banyak banget insight nih yang luar biasa bermanfaat mulai dari Hmm. gimana cara dapetin ide. Tadi Bu Altami bilang kalau kita punya ide tuh langsung tulis. Jangan disimpan karena kalau disimpan nanti lupa nih. Jadi harus direkam itu kayak ditulis mau ditulis dari HP atau di catatan kalian itu boleh banget. Hmm. Gimana caranya membangun karakter dan plot cerita? Tadi ada tiga hal yang harus dipenuhi nih supaya kayak karakternya tuh bisa make sense sama si pembacanya gitu nih. Terus kayak ada tips juga dalam pemasaran buku dan masih banyak lagi. Karena Bu Alkami juga udah memberikan banyak pengalaman ilmu terkait dunia kepenulisan. Terakhir nih Bu, ada gak pesan atau motivasi mungkin untuk sobat ngulik di luar sana yang menonton Ngopi Podcast kali ini? Apa ya? Saran untuk para sobat ngulik nih ya yang sedang kuliah gitu. Saya berharap ya untuk teman-teman yang sudah baca Penaka, nih ya sobat ngulik yang belum baca Penaka, semoga bisa dimudahkan ya baca Penaka, bisa baca di Gramedia Digital sekarang ya kan. Yang sudah baca Penaka, semoga saya berharap para pembaca Penaka itu bisa mengambil keputusan dan mengambil langkah yang lebih baik daripada karakter-karakter yang ada di Penaka. Seperti itu. Dan saya berharap dengan terbitnya Penaka dan Ngopi Podcast ini, saya apa namanya lebih banyak terbuka ruang diskusi tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, dalam keluarga terutama itu yang saya garis bawahi di Penaka ya. Nah, iya, itu Ya, menarik banget sih karena pasti bakal nanti, apalagi kita nih pastinya mahasiswa juga pasti akan menjalani rumah tangga. Jadi kayak banyak banget persiapan dan amin. kayak listen learner dari buku itu tuh ada banget ya Bu, dari buku Panaka itu. Iya, semoga kalian nanti lebih baik lah nanti pas menjalani kehidupan rumah tangga ataupun di kehidupan nyata dari karakter-karakter Penaka yang ada. Amin ya semoga jodohnya juga cepat-cepat mendekat. Ups. Oke, wah, tapi sebelum kita pamit, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang udah Sama-sama. menyempatkan waktunya sharing juga bersama Sobat Ngulik nih di tentang strategi sukses di dunia kepenulisan yang sangat insightful parah daging juga nih diskusi kali ini. Bersama aku ya Ibu, makasih banyak yang luar biasa. Sama-sama, Isma. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatannya Ibu. Amin. Oke Sobat Ngulik, jangan lupa follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu ya teman-teman, karena kalian bisa langsung aja nonton Ngopi Podcast di YouTube-nya Center of Management. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And last but not least, terima kasih untuk Shure yang sudah mensponsori podcast ini, mikrofon Shure MP7 and headphone Shure RH440 yang digunakan di podcast ini benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas podcast ini. Mikrofon Shure F7 dapat menangkap suara dengan jelas dan detail dengan pilihan konektor yang dapat memudahkan proses pembuatan podcast. Headphone Shure SRH440 sangat nyaman digunakan dengan earpad yang empuk dan dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar. Aku Isma Rahimwa dari Future Star IPB and Center of Management pamit undur diri and see you di next episode. Bye-bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!